2020 baru dimulai dan dunia udah diserang banyak banget masalah. Banjir parah, Iran lawan Amerika, TikTok yang kembali berjaya, legenda basket yang meninggal dunia, dan yang gak kalah heboh serangan virus mematikan yang bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. COVID-19 atau virus corona adalah virus mematikan yang pada awalnya menyebar di negara Republik Cina. Yang lebih tepatnya di Cina Selatan, kota Wuhan yang tepat pada pasar yang bernama Pasar Huana yang menjual daging kelawar yang diyakini sebagai penyebab utama corona oleh para peneliti. Karena banyaknya penduduk Cina menyebabkan virus corona mudah menyebar dan semakin banyak sampai ke negara-negara lain. Selain itu, negara Indonesia juga termasuk ke dalamnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ancaman, tantangan, hambatan, gangguan dari virus corona kepada negara Indonesia. Kalau begitu mari kita mulai. Yang pertama, ancaman. Ancaman virus corona itu sangat tinggi karena virus corona tidak memiliki obat sampai sekarang. Dan virus corona juga dapat membunuh nyawa manusia dengan mudah. Yang awalnya hanya ada 2 kasus positif corona di Indonesia, sekarang sudah ada lebih dari 686 kasus positif orang terkena corona di Indonesia. Di antaranya 55 orang meninggal, 8 di antaranya juga adalah seorang dokter, dan 30 orang sembuh. Yang palingnya sedihnya lagi, jika seseorang meninggal terkena virus corona, keluarga tidak dapat melihat jenazahnya itu sampai wabah itu berhenti. Kedua, tantangan. Virus corona menjadi tantangan bagi Indonesia karena kita dapat menilai kesiapan sarana atau rumah sakit, tenaga medis, dan peralatannya beserta obat-obatan dan juga layanan. Apa sudah kualitasnya bagus atau belum? Ketiga, hambatan. Virus corona datang, ekonomi menjadi tunggang langgang. Mulai dari barang ekspor dan impor yang dihantam, juga harga pasar yang makin lama makin melebar. Sampai-sampai masker pun menjadi incaran besar di pasar. Juga banyak sekali tempat wisata yang ditutup dan pusat perbelanjaan yang ikut ditutup karena virus corona yang sedang mewabah ini. Sampai-sampai tempat ibadah pun ikut ditutup. Lalu banyak sekolah yang diliburkan karena virus corona ini. Yang keempat, gangguan. Virus corona dapat menyebabkan kepanikan yang berlebihan dalam masyarakat, yang membuat masyarakat berbondong-bondong membeli bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari dalam jumlah yang luar biasa banyak sehingga stok habis. Walaupun begitu, itu pengaruhnya sangat besar dalam masyarakat, menjadikan harga barang menjadi lebih tinggi dan langka. Virus corona juga dapat membuat ketakutan seseorang untuk bersentuhan dengan orang lain yang memilihnya untuk menyendiri sendiri di rumah, atau bahkan tidak percaya lagi kepada orang lain yang membuat dia berpikir orang lain sudah terkena sedangkan dia belum. Oke, mungkin cukup segitu saja dari saya, Cahirudiansa, kelas 10 RPL 2. Saya hanya ingin berkata stay safe dan ikuti semua anjuran-anjuran pemerintah seperti social distancing dan lain-lain dari pemerintah. Oke. See you later.